Jadi kita melihat pasien, kita mengakses lukanya dulu. Luka ada apa aja? Tadi? Clear, toleransi sama. Kalau kalian jatuh nih, di sini nih ketiban meja nih, kejatuhan kena meja. Ini lukanya apa? Clean itu dihasilkan kalau Operasi. tempat yang tadinya tidak infeksi, luka bersih di ruangan steril dikerjakan dengan cara steril. Jadi luka yang sengaja dibuat. Jadi misalnya operasi usus buntu, tadinya ini bersih, luka sayatan di luarnya clean itu. Terus kemudian kalau kalian lihat orang lagi nyebrang sini ada ketabrak masuk ke got, dominated sampai dirty ya. Terus kemudian udah mengakses luka, anamnesis memasang udah ya. Pertama adalah kalau kalian bingung kalau step-stepnya yang biar kalian nggak lupa, intinya pertama adalah langkah persiapan untuk persiapan steril. Jadi sebelumnya non steril dulu ya, non steril dulu, kita cuci tangan segala macam. Non steril itu nanti untuk anestesi lokal. Jadi anestesi lokal ini diperlukan untuk nanti semua tindakan dan termasuk irigasinya. Langsung dulu. Kalau bagian pertama kita nggak perlu steril dulu nih. Yang penting kita terproteksi dulu. Kan tangan berdarah tangan pasien misalnya. Kan kita nggak mungkin kita megang tangan kita langsung ya. Hindari gitu. Jadi kita harus sebelum kita selamatkan orang, kita harus selamatkan diri dan orang di sekitar. Gitu. Jadi juga kalau ya. Jadi asas suntak itu dalam pertama dikerjakan adalah sebelum itu kalau kalian mau kalian belum kenal alat tadi ya, belum kenalin ya alatnya ya? Belum. Oke. Ini kita anggap ini alat dari tempat kontainer steril mau kita masukkan ke tempat yang mau kita persiapkan. Kita harus tahu dulu alat-alat dulu. Pertama, alat ini kan kita anggap steril. Kalau kita pakai tangan nggak steril, kita pindahin berarti kan dari nggak steril. Kita perlu alat untuk memperpanjang tangan kita sebagai steril, namanya bahasa ini korentang. Ini Korentang. steril. Oke. Kita harus tahu dulu. Pertama, alat-alat yang sifatnya untuk memotong atau tajam atau yang sering dipakai untuk dominan hand kita atau tangan kanan. Gunting jaringan, ya, gunting balutan kadang nggak perlu steril kadang-kadang, karena kita buka balutan juga nggak steril kan, lalu kita pisahkan. Terus untuk tangan kanan juga, untuk tangan dominan pemegang pisau atau scalpel. Terus kemudian ada klem ada yang bengkok ini nih, arterial klem nih. Bedanya apa dengan ini? Ini apa nih? Ini apa? Ini adalah needle holder. Cirinya dia ujungnya lebih pendek nih dibandingkan dengan panjang ininya. Oke. Kemudian giginya lebih halus. Dia untuk memegang jarum dan benang. Needle holder. Kalau sebelahnya knot holder. Needle holder. Kalau nanti kita perlu jahit misalnya arterial klem, kemudian klem biasa, kemudian buat tangan kiri kita untuk membantu pekerjaan. Kalau benda-benda yang tajam, benda yang perlu ketelitian, kita pakai tangan kanan, dominan hand kita. Kalau kanan berarti pakai kanan. Gunting, pins apa? Ada dua nih, ada yang anatomis sama chirurgis. Bedanya di giginya. Untuk anatomis untuk memegang alat benda yang lebih halus. Kalau untuk ini untuk menjepit jaringan yang lebih, untuk memegang lebih kuat, ya. Kemudian kita siapkan juga kasa steril. Ini komnya. Steril kita masukkan di satu tempat semua misalnya. Terus di sini ada steril drap. Gunanya berbolong memperluas area steril. Salah satunya. Terus betadine, langsung steril dan lainnya. Oke. Kayak gitu. Belum menyiapkan. Terus ada ini juga. Ini ada apa namanya?
Siring sama didokain lah misalnya. Terus kita mulai dari misalnya datang pasien gitu, kita traction dulu, misalkan fraktur ya, jelas ada fraktur, bengkok tangannya misalnya, deformitas, kemudian kita tarik searah dengan anatomisnya longitudinal. Kita tarik, kalau dia ada spalet kita pasang dulu bidai atau spaletnya dulu di bawahnya, kemudian kita masuk untuk persiapan untuk irigasi, kan kotor nih, untuk irigasi sakit kalau langsung kita perlu anestesi lokal. Untuk anestesi lokal kita perlu injeksi. Kalau kalian di apa namanya stasiun injeksi udah tahu kan, jadi di aseptik dulu kan. Ini juga sama, untuk aseptik kita ambil kasa dulu, ambil insert dulu, atau klem boleh dimanapun. Kalau kita pakai satu tangan aja, gunakan dominant hand. Jadi misalnya kamu, kecuali kalau dua tangan, yang dominant hand untuk alat yang lebih teliti atau yang tajam segala macam. Kita ambil kasa, ini steril, ujungnya steril kan, steril. Kita adin, masukkan. Kita siapkan di pinggir, rim dari luka, sekitar luka. Begitu, mau bikin basin. Tuh. Yang udah steril, udah tangan kita kan nggak steril. Kalau kita masuk ke tempat steril jadinya jadi nggak steril kan, bukan ini jadi steril kan, tapi yang lain jadi nggak steril. Jadi pisahkan, boleh di tempat lain atau di kidney basin juga boleh. Terus habis itu ambil spet kan nggak perlu steril, yang perlu steril jarumnya kan, karena kalau nyuntik juga nggak pakai hand sama steril kan. Ambil dokain segala macam, kita mulai anestesi lokal. Anestesi lokal nanti di BSS diajarin lagi sih. Jadi sekarang ininya aja, pipinya aja, masukkan ke daerah subkutis, daerah pinggir-pinggir luka. Nah, sebelum kita mengeluarkan cairan atau mendeponir, kita tarik dulu aspirasi kan, kayak biasa. Keluarin, tarik lagi dikit, sini, keluarin lagi, sini, pinggir luka. Kalau jarumnya cukup panjang, kita nggak perlu keluar lagi, biar karena sensoris paling sakit di kulit kalau ketika masuk jarum. Kalau gini dia nggak begitu sakit. Sama misalnya tadi udah masih ada luka ini, sama seperti juga. Oke, setelah itu ini masuk mana? Sini? Nggak kan? Ya. Yang penting prinsip steril kalian udah ngerti. Setelah itu yang dikerjakan adalah irigasi. Nah, gue aja nih tadi ditaruh di tempat yang ini ya. Irigasi, kalau ada asisten bisa bantuin dia yang nyiram, disiram pakai NaCl yang banyak ke satu arah, bukan ke dalam luka gini, tapi dia arahnya mengeluarkan, jadi ngeluarin debris yang besar. Nah, keluar duluan gitu, mengeluarkan keluarin bodies atau pasir lah, tanah apa, satu arah, sambil kita bantu dengan NaCl, kasa. Nah, bersihkan. Tuh. Sudah selesai irigasi minimal 3 liter kalau fraktur. Jadi dia untuk tadi sekalian irigasi kita ada dilution, mengencerkan konsentrasi kuman biar infeksinya, karena tubuh itu dianggap infeksi kalau tiap gerak jaringan itu ada 1/10⁵. Dengan kita dilution, kita tekan dia. Dilution, bukan delusi ya. Delusi itu waham, ya kan? Ini dilution, dilut, pengenceran. Nah, dilution. Terus itu kita masuk ke step yang steril. Setelah bersih itu siram, kita siapkan, kita ganti handskun baru yang steril sekarang. Terus tangan kita harus steril kan? Nah, yang tadi berarti sampai irigasi itu yang non steril. Non steril, ininya ujungnya aja steril, tapi tangan kita nggak perlu. Kita bantu bisa dengan klem boleh, untuk ngambil kasanya pakai pinset juga boleh, segala macam tergantung nanti yang kalian ada. Kita pakai betadine lagi, kan steril nih, nggak apa-apa yang pinset ini ambil gini nggak apa-apa. Tapi nanti digunakan untuk satu pasien yang sama ya, jangan dianggap steril, udah darah nih steril nih gitu, kasih pasien lain, nah lebih berabe. Aseptiknya dikerjakan
ke arah dalam keluar. Kalau luka kotor bukan dalam keluar, tapi di luar ke dalam. Oke, jadi di situ ada scrubbing dan pepenon iodine itu dihilangkan. Itu pakai NaCl. Kita pas lagi siram tadi itu. Ada stepnya kan? Nah, itu dihilangkan. Itu pakai irigasi tadi. Irigasi dengan NaCl. Karena luka terbuka sebenarnya tidak boleh kena pepenon iodine. Karena sebetulnya sitotoksik dia. Pepenon iodine yang digunakan untuk keluar. Psikologi salin sama normal salin Sama. Terus udah, misalnya udah cukup tercover yang kayak tadi maksudnya. Jadi tadi yang kedua kali itu povidone iodine yang dipakainya povidone iodine Povidone buat iodine. pinggir-pinggir. Sama pepenon iodine juga. Tapi dari luar ke dalam. Iya. Kalau yang pertama cuma buat anestesi doang tadi, pinggir-pinggirnya aja. Habis itu biar ininya apa namanya, ruang steril lebih luas, gunakan steril drap. Nah, sekarang kan daerah yang nggak steril ketutup cuma benda steril juga. Jadi ini nanti Kalau tangan gini kita, gimana, benda-benda ada kita, ininya? ya nanti kita bikin lagi Oh. satu-satu atau gimana. Oke, terus habis itu yang kita kerjakan adalah sekarang masuk ke langkah debridement tadi. Debridement-nya kita gunakan dengan benda tajam. Ini benda tajam dengan pisau atau gunting, dimulai dari paling luar dulu. Karena jaringan kok luka, tepi kulit ini dia akan mati. Prinsip debridement kan menghilangkan jaringan mati kan. Kira-kira 1-2 mili dari pinggir luka. Bersihkan dulu situ. Sini. Dua. Tapi kasar sama. Terus sama lagi, macam. Terus kemudian di dalamnya juga kalau ada bisa pakai pisau, bisa paling gunting jaringan. Kalau dalam misalnya ada satu nempel di jaringan, kita buang jaringannya. Jaringan itu kotor, bersihkan, kita buang. Terlalu kasar misalnya. Terus habis itu udah selesai. Selama tindakan dan selama ini kadang-kadang ada perdarahan kan. Perdarahan pertama yang dikerjakan adalah baru tekan dulu. Yang paling mudah. Ditekan, bukan gini langsung, tapi ditahan dulu. Kira-kira sampai 30 detik. Tahan dulu. Sampai biarkan mekanisme clotting hemostasis tubuh bekerja kan, tahu kan ada. Itu dia fungsinya. Kita tekan. Kalau misal dibuka masih ngocor juga, baru pakai arterial clamp. Misalnya ngocor bukan di arteri utama ya. Kalau arteri utama nggak boleh di clamp, major arteri, arteri dialis gitu. Terus di situ kita clamp misalnya. Nah, udah setelah gitu udah berhenti perdarahannya, selesai. Kemudian kita mau nutup kan, nutup itu dengan kalau ada luka terbuka, menutup luka itu yang luka terbuka itu dengan kasa yang lembab. Jadi basah ketemu basah, misalnya kering. Kalau kering, kasa kering. Dalam dia terbuka kayak kasa yang lembab dengan NaCl. Jadi bukan basah-basah tapi dia lembab. Bisa di NaCl misalnya. Sini tambah lagi, baru atasnya yang kering. Yang kering. Terus plasters atau gimana? Buka, terus udah dipasang lagi spalaknya segala macem. Udah plester, diperban, dibalut gulung segala macam pokoknya untuk memfiksasi. Setelah itu belum selesai, kita harus naruh alat-alat di kontainer infeksi dulu. Kalau dalam becaran segala macam misalnya, kita juga buka handphone kita cuci dulu ini kita buka handphonenya, kita cuci tangan, dokumentasi, beres. Dok, ini ada